Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Suara Merdeka? Bertemu lagi dengan kami, Agus Toto Widiatmoko, tuan rumah dari Kanal 29. Sekarang kami berada di studio Radio Suara Sakti FM di Jalan Kawi nomor 29 Semarang. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu peserta Ormas Expo yang akan diselenggarakan pada 17 sampai dengan 19 November di Paragon Mall. Nah, mudah-mudahan acara hari ini bisa menemani aktivitas kita semua bagi pendengar Suara Sakti FM maupun pemirsa di Suara Merdeka TV. Nah, telah hadir bersama kita di sini, ini salah satu peserta Ormas Expo yang keren. Nama ormasnya adalah LSP, Lembaga Suara Publik. Nah, saat ini kita sudah ditemani dengan Sekretaris LSP Bapak Didik Pranoto SP dan Wakil Ketua LSP Bapak Muhammad Taufik. Nah, untuk lebih dekat apa itu LSP dan sejauh mana kiprahnya untuk kita semua, kita langsung aja berbincang langsung dengan Pak Didik Pranoto selaku Sekretaris LSP ini. Apa kabar Pak Didik Pranoto? Kabar baik, sehat Mas Toto. Alhamdulillah dengar Pak, seneng Pak ini dengernya kalau semuanya dalam kondisi sehat, karena sehat sekarang menjadi hal yang utama ya Pak. Kalau nggak sehat tentu nggak bisa beraktivitas. Nah, kalau sehat tentu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pak Didik, bisa dijelaskan Pak seputar LSP ini sendiri Pak. Awalnya apa niatan dari pengurus untuk mendirikan LSP dan mulai kapan ini Pak berdirinya? Mas Toto, saya coba untuk jawab, tapi sebelumnya salam dulu untuk para pendengar setia sahabat Suara Merdeka itu di manapun berada, juga teman-teman dari Ormas yang mengikuti Expo Ormas besok pada tanggal 16, 17, 19, 18 17 sampai 17, dengan 18, 19 November 2001. 2001, maaf saya ralat. Itu mudah-mudahan kita semua terkondisikan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, kita amin. bisa berjumpa di Expo, kita saling mengenal, saling istilahnya saling bersilaturahmi ya Pak. Bersilaturahmi. Begitu Mas Toto. Oke. Saya Pak. jawab untuk LSP, Lembaga Suara Publik. Itu kita semacam perkumpulan dari teman-teman. Waktu itu kita punya niatan untuk berbuat baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada siapapun. Itu dalam hal kaitannya istilahnya apa ya, kita membantu sebisa mungkin, semaksimal mungkin itu terhadap masyarakat, khususnya yang teraniaya, yang terdolimi. Itu. Jadi kita sepakat bersama teman-teman, kita bentuk lembaga ini. Riwayat itu 2020 ya, itu 2020. Sekitar Februari itu kita bentuk semacam ormas atau LSM yang bernamakan Lembaga Kajian Publik. Ya, Lembaga Kajian Publik. Oke. Waktu demi waktu kita berjalan, akhirnya kita coba untuk mendaftarkan secara legal ke Kemenkumham. Ternyata ada kendala di sana
lembaga kajian publik ini sudah ada yang memiliki. Oh, tidak bisa double nama ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, karena sesuatu hal yang nama kembar itu akhirnya kita Berganti nama. Lembaga Suara Suara Publik. Nah, ini kebetulan kita ada berkantor di Jalan Tegal Sari Barat 5 nomor 23 oke. Semarang. Iya Pak. Nah, Ya. itu. Jadi mungkin dengan Lembaga Suara Publik. Wah, ini berarti menyuarakan kepentingan publik ya Pak ya. Betul. Kalau ada yang teraniaya atau terpinggirkan, nah ini Betul. Lembaga Suara Publik siap untuk mendampingi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya gitu ya Pak ya. ya, Pak, kalau bicara lembaga suara publik ini artinya keberpihakannya jelas nih, berpihak kepada publik gitu ya. Anggotanya sendiri sampai saat ini lembaga suara publik ini ada berapa anggota dan mereka ini dari kalangan mana saja Pak anggotanya? Oke Mas Toto, untuk keanggotaan kita total itu ada 26 ya. 26 personel itu sudah termasuk pengurus. Jadi ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Begitu. Sisanya anggota biasa. Nah, ini memang perkumpulan dari teman-teman ini memang awalnya ya kita membawa background masing-masing ya. Akhirnya kita cocok, ketemu, sepakat karena kebetulan satu visi misi, tujuannya sama. Kita istilahnya berpihak kepada kaum yang lemah. Itu akhirnya ya kita bentuk lembaga ini menjadi terbentuk. Nah, itu. Pekerjaan dari pengurus dan anggota ini sendiri dari latar belakangnya apa Pak? Apakah dari penegak hukum, apakah dari swasta, dari profesional gitu? Ya kita kebetulan ketemu kayak saya, misalkan saya pribadi berangkat dari ya istilahnya jasa kelistrikan BTL. Yeah. Kemudian saya juga ada di sebuah organisasi masyarakat, Laskar Merah Putih. Sekarang Laskar Merah Putih Indonesia, Mas. Itu saya ada di Jawa Tengah. Kemudian ada ketemu dengan teman-teman yang backgroundnya jurnalis, kemudian lawyer. Nah, yang punya istilahnya punya sertifikat untuk beracara nih. Kita rekrut, alhamdulillah mau bersedia bergabung. Nah, ya dari kumpulan teman-teman ini yang punya background ada, kalau kebetulan untuk pegawai pemerintahan nggak ada, di pemerintahan nggak ada, semuanya swasta. Oke, swasta. Partai politik barangkali ada juga Pak? Partai politik alhamdulillah juga nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Artinya LSP ini benar-benar asosiasi atau lembaga non partisan gitu Pak ya, yang bukan menjadi apa ya underbook atau sayapnya dari partai politik itu bukan ya Pak ya? Iya, bukan. Oke. Independen kita ini. Independen ya, jadi tidak ada kepentingan politik ketika melakukan pendampingan kepada masyarakat. Nah, nanti sahabat Suara Merdeka, pendengar Radio Suara Sakti dan pemirsa Suara Merdeka TV, kami akan berbincang lebih lanjut lagi dengan Pak Didik dari Lembaga Suara Publik tentang kiprah apa aja yang sudah dilakukan oleh LSP. Pak Didik, banyak sekali tentu aktivitas yang sudah dilakukan oleh Lembaga Suara Publik untuk kepentingan masyarakat secara luas. Karena ormas ini kan ormas yang memang dilatar belakangi oleh berbagai profesi, khususnya untuk mendampingi masyarakat yang teraniaya begitu.
Boleh disampaikan Pak, apa yang sudah dilakukan oleh LSP untuk publik ini Pak? Oke, Mas Toto, matur nuwun atas pertanyaan. Ini kebetulan ya karena kita masih istilahnya lembaga yang masih muda nih. Masih muda. Kebetulan kita juga alhamdulillah kemarin tuh minggu lalu hari Kamis itu kita sempat diberi kepercayaan kepada warga masyarakat. Itu salah satu desa di Kabupaten Kendal nih. Kendal, Kendal ya. Oke. Kabupaten Kendal. Ya. Ada salah satu desa ini dari tokoh masyarakat, kemudian dari BPD-nya desa setempat. Nah, itu Badan Perwakilan Desa itu ya Pak, BPD itu ya. Betul. Ya, okay. Nah, itu melayangkan sebuah surat ke kantor kami. Itu untuk mohon didampingi dalam kasus. Istilahnya menindaklanjuti kasus yang mereka temukan. Nah, ini setelah kita ketemu, kita datang ke sana dengan beberapa tokoh masyarakat karena ini melibatkan satu desa 4 RW nih. 4 RW. Jadi lumayan itu. Karena kebetulan kasusnya sendiri tentang apa, Pak? Yang kemarin disampaikan ke kita itu keluhan masyarakat tentang PTSL, khususnya di pembiayaan ya. Iya. Khususnya di pembiayaan, kemudian sama tanah, sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap itu ya Pak. Salah satunya tentang sertifikat. Ya. Karena di situ ternyata secara resmi itu kan ada penandatanganan 3 SKB Menteri ya. Nah, itu disepakati kan dengan biaya 150.000 per kakak. Nah, itu ternyata ditarik oleh oknum. Oknum kepala desa itu 500.000. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. Jadi uang masyarakat yang dipergunakan atau dipergunakan secara pribadi itu tinggal mengurangi aja dari 500 ke 150. Iya, 350 kali berapa kali yang mengajukan 800 sekian itu 800. Kakak itu. Nah, itu kemudian belum lagi penyalahgunaan kekuasaan ya. Itu tentang tanah bengkok. Itu didirikan sebuah bangunan atas nama pribadi. Nah, di situ jelas bondo desa itu ya Pak. Nah, itu padahal bondo desa. Nah, ini kan secara hukum kan juga nggak boleh karena itu tanah negara kan itu. Nah, itu kemarin sudah kita istilahnya tindak lanjuti, kemudian merapat ke kejaksaan, dari masing-masing yang dibutuhkan kejaksaan sudah terpanggil untuk klarifikasi atau dimintai keterangan sebagai saksi baru pertama. Jadi tahap pertama sudah istilahnya sudah terlaksana. Nah, kita selaku lembaga itu juga istilahnya melakukan pendekatan ke kejaksaan ya, agar supaya apa? Kita ikut mengawasi kinerja dari institusi tersebut, kejaksaan tersebut. Jadi ini harus benar-benar dibela. Artinya ada 2 kasus ya Pak di situ. Yang pertama dugaan penggelembungan dana PTSL, yang kedua penyalahgunaan pengatasnamaan tadi ya Pak betul. Ya. Tanah bengkok. Nah, ini karena pribadi. Kebetulan biaya-biaya yang dikeluarkan ini dari anggaran dana desa. Oh, ada kaitannya dengan dana desa. Iya, itu. Jadi kemarin ya kita selaku lembaga ya ibaratnya gimana Mas? Panjenengan selaku kejaksaan, selaku penyidik ya, selaku petugas hukum itu di mata LSP kinerja panjenengan seperti apalah gitu. Nah, istilahnya kita penekanannya seperti itu. Iya, artinya LSP yang punya power kemudian ingin mengawal supaya persoalan tidak berhenti di tengah jalan. Betul. Dan bisa diselesaikan secara tuntas, yang ada keberpihakan terhadap masyarakat luas dan tentu terhadap kebenaran itu sendiri ya Pak ya. Iya, betul Mas Anto, betul.
apakah dari masyarakat ini sendiri memberikan surat kepada LSP untuk melakukan pendampingan begitu Pak? Dan apakah dari LSP ini juga ada unsur-unsur pihak pengacara atau lawyer gitu Pak yang punya apa ya? Istilah kami sih punya SIM untuk beracara begitu dari LSP. Kalau dari LSP itu memang ada, memang kita memang ada anggota yang memang punya izin untuk beracara iya. Jadi memang asli lawyer. Sudah mau bergabung dengan kita, itu belum kita pakai, belum kita pakai karena kita masih mau mendampingi masyarakat ini, termasuk BPD-nya setempat di desa setempat. Ini kita kawal dulu kinerja tindak lanjut penanganan dari kejaksaan ini seperti apa nantinya, kan itu. Kalau sampai harus melibatkan kita istilahnya beradu sampai ke tingkat pengadilan, mungkin perlu pembelaan lawyer lah, itu baru kita pakai gitu. Ya mudah-mudahan kita harapannya seperti ini, karena ini kebetulan nun sewu yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat itu, ya kita bukannya menghinakan ndak ya, itu SDM kepala desa terutama yang di pelosok-pelosok itu kan non sewu rendah nih, tingkatannya rendah. Jadi kalau melakukan karena kekuasaan itu seperti semena-mena. Karena kemarin itu dalam hal PTSL itu asal tunjuk tanpa harus ada rembuk warga, rembuk desa. Nah ini artinya jadi, pemahaman terhadap sebuah persoalan itu belum secara utuh tapi sudah dijalankan begitu ya Pak? Betul sekali. Kemarin kita temukan seperti itu karena kebetulan yang bertugas di lapangan pun mengakuinya. Saya soalnya langsung ditunjuk Pak Lurah Pak, kan itu. Nah di sini yang kemarin sangat kita sayangkan, petugas pencatat dari pembayaran PTSL oleh warga itu kan 500 kali. Nah, jadi yang diterima ini disetorkan kepada kepala desa. Memang ada tanda terimanya ada. Kebetulan kemarin kuat ada di tanda terima. Kalau enggak kena ini. Nah, di situ sekitar yang disetorkan kemarin laporan keterangannya itu 207 juta itu diakui oleh kepala desa cuman 56 juta. Wah, ada gila lagi ya. Nah, di sini. Nah, kemarin ya kita sosialisasikan kepada masyarakat yang hadir, itu sekitar 30 lebih itu. Itu yang jelas ini kalau dipandang secara hukum, itu kepala desa panjenengan itu pasti masuk. Nah, ini tinggal nanti tetap kita awasi bersama. Jadi jangan jaga ke LSP ke kejaksaan, kinerjanya kejaksaan tindak lanjutnya seperti apa. Ini karena targetnya ini secara hukum, karena kebetulan kemarin yang ikut ketua kami juga backgroundnya juga hukum, cuman belum lawyer itu tahu persis ini pasti masuk. Kepala desa panjenengan pasti masuk itu. Sahabat Suara Merdeka, ini tentu menjadi persoalan yang bisa saja terjadi di lingkungan sekitar kita karena ketidakpahaman secara utuh terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum, bahkan bisa diadukan ke pihak penegak hukum. Nah, yang seperti ini LSP tentu siap untuk melakukan pendampingan, memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Pak Didik, mudah-mudahan nanti bisa membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dalam memperoleh keadilan gitu Pak. Selain masalah hukum Pak, ada nggak Pak yang dilakukan oleh LSP ini Pak di luar persoalan-persoalan kasus-kasus tanah begitu Pak? Ada hal lain yang dilakukan oleh LSP Pak? Kalau untuk kasus yang lain, karena kebetulan kami istilahnya yang benar-benar melaksanakan giat selaku lembaga, dalam hal ini tujuannya untuk membela, mendampingi masyarakatnya yang terdolimi,
Itu baru ini kemarin itu kasus di salah satu desa di Kendal, Kendal itu. Ya. Oh iya iya. Nah, Artinya kemudian- tapi kalau nanti misalnya Pak ada hal-hal lain nih terkait dengan katakanlah kekerasan dalam rumah tangga, apakah LSP ini juga siap untuk mendampingi? Ada juga kasus-kasus misalnya ada penipuan gitu, ada kasus penipuan seperti itu yang sekarang bisa jadi penipuan ini menjadi salah satu incaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Nah, apakah LSP juga bisa Pak untuk mendampingi yang seperti ini? Nggih, Mas Toto, ini saya jawab. Nggih. Tetap bisa. Kebetulan sebelum sebelum kemarin masalah di Kendal itu memang di sekitar 2 bulan yang lalu ya. Itu memang kita sudah pernah nangani masalah KDRT. Ada Itu juga yang KDRT. satu di daerah mau masuk daerah Gubuk ya. Iya. Gubuk itu masuk Purwodadi ya. Gerobokan ya. ya. Di situ itu alhamdulillah bisa kita mediasi kekeluargaan damai. Oh. Akur lagi Wah, ya. itu Pak itu. Nah, yang satu itu sekitar bulan 3 bulan ya, 3 bulanan lah. Iya, Itu kebetulan di Salatiga. Di Salatiga itu KDRT luar biasa. Memang ini oknum pegawai BUMN. BUMN kebetulan menjabat selaku kepala cabang. Ini ya karena mungkin normalnya orang laki-laki biasanya punya Itu punya bisa will. diselesaikan juga dengan Kalau ini memang kita mediasi, akhirnya karena keberatan dari si istri, ya monggo kita dampingi sampai ke ranah hukum. pendaftaran ke ranah hukum. oke. Nah, kemarin karena kesepakatan kita temukan seluruh pihak di sini, dalam hal ini anak kandung itu ada 3, Iya, iya, Pak. kemudian mendukung sang ibu, kemudian dari keluarga kandung si istri juga sangat mendukung. Karena KDRT ini ternyata sudah luar biasa. Iya, Pak. Bukti-bukti foto-foto setelah teraniaya itu saya dikasih semua. Iya, Pak. Nah itu loh, Ya. visum-visum itu. Nah Saya terus tadi menggarisbawahi ada satu kasus yang ditangani oleh LSP yang ada di Gerobokan tadi ya Pak ya, akhirnya bisa diselesaikan secara musyawarah. Ya. Nah itu tentu prioritas yang luar biasa. dilakukan oleh LSP Ya. adalah membicarakan berbagai persoalan secara musyawarah dengan kepala dingin gitu ya Pak ya. Betul. Hati boleh panas tapi kepala tetap harus dingin. Betul. Sehingga muaranya adalah muara kedamaian, kenyamanan bagi pihak-pihak yang sedang menghadapi persoalan gitu. Kalaupun tidak bisa diselesaikan, tentu perlu melibatkan unsur-unsur yang terkait di persoalan tersebut, sehingga ya mau nggak mau harus melakukan pendampingan sampai ke ranah hukum. Nggih. Jadi Ya, Pak. gini Mas Toto, ya tadi seperti saya katakan, kebetulan ini terlalu mudah buat kami untuk memediasi KDRT yang ada di wilayah Gubuk nggih. Itu karena kebetulan tadi juga saya katakan wong desa iki SDM-e ya Tidak non secara sewu lah, utuh gitu rendah ya, lah ya, itu. ya. Nah, begitu permasalahan itu kita bicarakan itu, kita sampaikan tentang hukum, ketakutan. Ketakutan akhirnya yes, pokoknya diterima damai. Akhirnya damai dari keluarga dua belah pihak keluarga, baik keluarga si istri maupun si suami itu sepakat memilih damai. jalan Ya, damai. Ya, karena Pak. resiko ternyata istilah penjara itu benar-benar ditakuti. Itu loh. Lah kalau yang di Salatiga ini kan memang orangnya orang intelek nih. Ya sudah memang memilih jalur hukum ya Pak. jalur hukum. Nah, ini Oke. sudah mau Ya Pak, didaftarkan nggih. ini tentu menjadi edukasi bagi kita semua agar ke depan kita lebih berhati-hati dan tentu saling menjaga diri dan lingkungan maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir Pak Didik, Nggih.
Ormas Expo ini kan diikuti oleh sekitar 30-an ya Pak, 30 peserta ormas yang ada di Kota Semarang yang dipayungi oleh Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu gitu. Betul. Pak, pesan apa Pak yang ingin disampaikan oleh LSP atas penyelenggaraan dari Ormas Expo ini Pak? Ya, terima kasih Mas Toto. Jadi harapan kami dengan adanya atau diselenggarakan Ormas Expo ini menjadikan sebuah motivasi buat kami, mungkin dari teman-teman ormas yang lain juga, untuk kedepannya itu agar supaya kita itu lebih profesional lagi dalam istilahnya mengemban tugas dalam hal istilahnya pembelaan atau pendampingan dari masyarakat di kalangan bawah. Jadi kita itu harapan besar memang lembaga kita ada bermanfaat buat masyarakat, buat kita semua. Oke. Harapannya seperti itu. Note-nya adalah ormas bersatunya ormas-ormas yang ada di Kota Semarang bisa bekerja lebih profesional dan tentu melakukan pembelaan kepada masyarakat secara luas. Jangan lupa juga kalau minta pendampingan dari ormas-ormas, pilihlah ormas-ormas yang sudah memiliki status yang jelas, sudah terdaftar di lembaga atau instansi Kementerian Hukum dan HAM. LSP adalah salah satu ormas yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Mudah-mudahan dengan acara Ormas Expo nanti kita semakin kuat, kita semakin bersatu untuk mewujudkan Semarang semakin nyaman, aman, dan tentu tentram bagi penghuni maupun masyarakat yang menjadikan jujukan Kota Semarang untuk berinvestasi dan berwisata. Amin. Pada akhirnya kami undur diri. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.